Halo teman-teman, balik lagi sama gue Febian dari Kepoin Tekno, dan hari ini kita bakal unboxing salah satu ya dari dua varian Realme 9 Pro series yang baru aja dirilis Realme, dan ini adalah Realme 9 Pro. Jadi ini saudaranya Realme 9 Pro Plus ya, dan kali ini perbedaan di antara keduanya agak nggak biasa ya, karena kalau biasanya di banyak HP lainnya untuk seri Pro dan Pro Plus itu bedanya biasanya ada di ukuran layar. Biasanya yang Plus itu lebih besar, terus mungkin juga ada upgrade di beberapa speksnya, tetapi di sini enggak, karena untuk case ini perbedaannya malah lebih bervariasi ya. Jadi misalnya aja untuk di Pro Plus kameranya memang lebih baik dengan adanya OIS ya, dan juga dipakainya sensor Sony IMX766. Tetapi uniknya ukuran layar di seri 9 Pro ini malah lebih besar ya. Terus kemudian refresh rate layarnya di seri Realme 9 Pro ini juga lebih tinggi, begitu juga dengan kapasitas baterainya lebih tinggi di sini. Artinya Realme 9 Pro ini dia juga punya beberapa keunggulan dibandingkan dengan saudaranya yang Realme 9 Pro Plus. Dan kalau kita lihat untuk boxnya, dia kayak gini ya. Jadi warnanya kuning, khasnya Realme. Terus kemudian di sini ada logo 5G-nya karena memang ini smartphone yang udah support 5G ya, jadi udah 5G ready. Terus kemudian kalau kita lihat di belakang sini, nah ini ada beberapa detailnya nih guys. Kayak misalkan di sini dia pakai Snapdragon 695 5G prosesor ya. Kalau di Realme 9 Pro Plus dia pakai MediaTek Dimensity 920 5G. Dan kemudian di sini udah pakai 120 Hz Ultra Smooth Display ya tertulisnya, alias refresh rate-nya 120 Hz, dan memang dia lebih tinggi dari refresh rate layarnya yang Realme 9 Pro Plus ya, yang ada di 90 Hz. Tetapi memang ada tapinya, ntar gue jelasin lebih detail setelah kita unboxing. Terus untuk kameranya dia pakai 64 megapiksel Netscape kamera, ini untuk kamera utamanya ya. Terus baterainya, nah ini baterainya kapasitasnya 5000 mAh, ini juga lebih besar dari yang ada di Realme 9 Pro Plus yang pakai 4500 mAh. Tapi juga ada tapinya juga, ntar bakal kita cek. Dan di sini untuk detailnya ya yang kita unboxing ini yang varian 8GB RAM, 128GB storage ya, dan dia juga merupakan warna yang biru terbit. Kita langsung aja unboxing dan lihat isi dari boxnya apa aja, terus sekaligus nanti kita juga ini ya coba sebentar untuk HP-nya, dan gue tunjukin juga kayak apa sih Realme 9 Pro ini ya. Jadi ini masih segel semua. Untuk harganya waktu video ini gue buat belum keluar ya harganya, jadi nanti kalian cek aja di kolom deskripsi. Kalau udah ada harganya bakal gue tulis di sana berikut link pembelian resminya. Oke. Dan ya kita buka aja untuk melihat isinya. Oke ya, jadi kayak gini kita langsung dapat box yang isinya welcome to Realme family ya. Dan di sini kita dapat apa aja, kita coba buka dulu untuk box kecil ini. Oh, di sini kita cukup komplit ya. Jadi kita dapat ini, ada buku petunjuk ya, atau lembar petunjuk sih lebih lengkapnya karena cuman selembar aja. Terus kemudian kita dapat juga kartu jaminan, kartu garansinya ya. Terus kita juga dapat ini, ada SIM tray ejectornya. Terus kita juga dapat soft case beningnya. Nah ini menarik karena beberapa smartphone udah mulai nggak nyertain ini ya. Dan dia beningnya bukan yang putih guys ya, tetapi dia agak kegelap tuh ya, kelihatan ya di sini agak gelap. Oke, terus kemudian kita pastinya dapat smartphone-nya yang bakal kita lihat sebentar lagi. Gede juga ya ternyata untuk yang seri Pro ini. Dan kita juga dapat kepala charger ya. Ini kepala chargernya merupakan kepala charger 33 watt. Nah ini salah satu hal yang tadi gua sebutin ya, meskipun kapasitas baterainya lebih besar tetapi dia pakai 33 watt charger quick charge ya. Tapi kalau di yang Realme 9 Pro Plus dia udah pakai 60 watt super dart
charge. Jadi ada perbedaan di kecepatan chargingnya dan juga ini kepala charger yang dibawakan ya. Terus kemudian kita juga dapat ini ada kabel chargernya. Nah, kabel chargernya ini dia merupakan kabel dari USB Type A ke USB Type C ya, standar. Terus udah itu aja, kita nggak dapat headsetnya ya. Tetapi untuk saat ini merupakan isi paket yang cukup komplit ya, mengingat kita dapat kepala charger, dan case beningnya juga. Oke, jadi ini dia untuk smartphone-nya. Dia disegel pakai plastik kayak gini. Kita coba ambil ya. Wow, ini dia bagian depannya. Masih mulus banget, baru keluar dari boxnya. Dan dia secara desain kinclong ya. Dia desainnya ini warna yang sunshine blue ini tadi. Dan sebenarnya kalau dari sisi warnanya ya, sisi warnanya ini atau juga desainnya ini sama kayak di yang Realme 9 Pro Plus. Jadi pilihan warnanya pun sama, sunrise blue. Oke, jadi maksud gua sunrise blue untuk warnanya ini, biru terbit atau sunrise blue ya. Dan pilihan warna lainnya selain yang sunrise blue ini, dia ada aurora green. Jadi ada dua pilihan warna baik di 9 Pro atau 9 Pro Plus. Oke, dan ini yang sunrise blue. Dan katanya ini ada light shift desainnya, jadi bisa ganti warna ya. Kalau kena cahaya matahari itu katanya dalam 3 detik dia bakal jadi warna merah. Terus kalau udah nggak kena matahari lagi dia bakal balik biru lagi kayak gini. Itu dalam waktu 2-5 menit ya. Tetapi karena kita masih unboxing, kita nggak bisa cek di luar. Jadi nanti di reviewnya bakal gua coba apakah benar warnanya bisa berubah dan sebagus apa atau keren apa ya perubahan warna itu. Oke, jadi pastikan pantengin aja nanti untuk reviewnya. Dan kalau kita lihat dari bahannya, dia ini plastik ya, tapi untuk finishingnya sendiri dia dibikin glossy dan itu kayak menarik banget gitu guys. Kalau kita lihat di sini untuk di dalamnya ini kayak ada efek glitternya gitu ya, kilap gitu guys. Dan ini kayak efek glitter yang ada di dalam dari lapisan ini glossy-nya ini. Jadi dia kayak di dalamnya ada kilap-kilapnya gitu. Terus kemudian ini logo Realme, dia apa nih namanya, silver ya, silver di sini. Terus kalau kita lihat lagi dari sisi desainnya sih dia compact ya. Jadi masih cukup compact untuk smartphone 5000 mAh, masih enak lah di tangan ya, dipegang juga masih enak. Untuk tebalnya masih oke. Dan mungkin specs dimensinya bakal gua tampilin ya di layar. Dan kalau kita lihat di sini untuk apa nih portnya ya, dia udah pakai USB Type C ya pastinya. Terus udah ada lubang mic-nya, ada audio jack 3,5 mm juga, ada lubang speaker juga di sini. Terus di samping kanan ini ada, nah ini di samping kanan dia ada set fingerprintnya ya. Fingerprintnya masih pakai sensor yang fisik kayak gini. Kalau di yang Realme 9 Pro Plus itu udah ada in-display fingerprint sensornya di layar. Ini juga salah satu perbedaan di antara keduanya ya. Terus kemudian kalau kita lihat di kiri ini ada tombol volume up, volume down. Juga ada SIM tray-nya. Kita mau lihat ya untuk SIM tray-nya. Dan untuk tombol powernya sih menyatu ya sama tombol ini apa fingerprint sensornya. Jadi kita coba lihat SIM tray-nya dulu deh. Oke, jadi untuk SIM tray-nya sendiri, nah dia merupakan hybrid ya. Jadi dual SIM, support micro SD, tetapi hybrid kayak gini. Jadi untuk salah satu SIM-nya kalian pilih mau SIM atau micro SD ya. Kalau mau dua-duanya SIM maka nggak bisa pakai micro SD, tetapi kalau pakai satu SIM aja, satunya bisa dimanfaatin sebagai micro SD. Dan ini udah support 5G, sesuatu yang cukup menarik ya, karena smartphone 5G sekarang lebih banyak terjun di banyak kelas. Jadi mulai di kelas mid range pun sekarang udah mulai banyak ya. Dan di atas ini ada satu lubang mic,
Terus kemudian kita mau coba nyalain aja ya sambil di setup, nanti kita bakal jelasin spek-spek yang lainnya. Oke, kita tunggu. Dan sambil nungguin proses setupnya guys, gue mau jelasin untuk kameranya. Jadi di belakang ini kalau kalian lihat, ini ada 3 kamera belakang ya yang ditaruh di modul kotak ini. Dan untuk kameranya sendiri masing-masing housingnya ini cukup gede ya, naruhnya gini. Dan satu yang kecil. Nah, di sini dia pakai 64 megapiksel kamera utama dan dia udah ada autofocusnya, tetapi memang dia masih ACE ya untuk stabilizationnya. Sedangkan kalau yang di Realme 9 Pro Plus itu udah ada OIS-nya dan sensornya yang dipakai juga beda. Di Realme 9 Pro Plus dia pakai Sony IMX766 ya, which is itu dianggap lebih bagus untuk kameranya, untuk setup kameranya ya. Dan untuk kamera yang kedua ini 8 megapiksel wide angle, ini sama aja sama yang di Pro Plus. Terus yang ketiga ini dia 2 megapiksel macro lens ya dengan jarak fokus 4 cm. Terus kalau kita lihat di sini ada teks kecil ya, 64 megapiksel, ada LED flashnya juga. Untuk desain modulnya dia ya cukup bumpy, di sini ada bumpy-nya tetapi nggak terlalu yang mengganggu, dan kalau kita pasang case-nya sih dia bakal terlindungi juga ya. Nah, ini kalau kalian penasaran kalau dipasang case kayak gimana, jadi dia memberikan kesan yang lebih gelap ya untuk warnanya ke smartphone-nya. Jadi jadinya jadi kayak biru keabuan gitu ya. Tapi ini cukup tebal untuk case-nya, cukup melindungi kalau misalkan kalian pengen proteksi ya, jadi nggak perlu beli lagi. Nah, tapi kalau kita lepas dia kelihatan cerahnya. Oke, terus di depan kita setup dulu ya. Ini nanti di reviewnya bakal gua coba juga langsung ya untuk 5G nya kayak gimana performanya, karena di studio gua ini nggak ada 5G nya, koneksinya masih 4G, tetapi deket sini ada 5G. Jadi nanti di reviewnya gua bakal cobain di sana ya. Nah, tadi kamera belakang udah ya, sekarang kamera depannya. Kamera depannya ini ada satu, dia dibentuk kayak notch ya di sini. Jadi ada di sebelah kiri ininya, notchnya, dan dia ini merupakan 16 megapiksel selfie kamera, sama kayak di varian 9 Pro Plus-nya. Untuk login-nya di sini ada 3 opsi yang dikasih ya, ada fingerprint, face, dan password. Face-nya tentu pakai kamera. Terus kemudian password yang konvensional, dan fingerprintnya ini pakai yang di samping sini ya. Kita coba fingerprint dulu. Nah, ini dia welcome to Realme UI ya. Di sini yang menarik untuk layarnya, dia terlihat luas ya, bahkan dia lebih luas memang dari layar saudaranya. Jadi dia ini pakai 6,6 inch AMOLED Full HD Plus. Dia lebih besar dari varian yang Pro Plus ya, yang pakai 6,4 inch. Refresh rate-nya ini 120 Hz. Jadi secara apa ya, kayak visual ya, di scroll dan lain-lain nih berasa smooth tuh ya. Nah, ini kalau kita cek coba di ininya, di mana settingnya, itu dia menggunakan settings apa nih. Nah, di sini ada guys screen refresh rate. Nah, ini ada auto select ya untuk otomatis, ada high 120 Hz dan ada standar yang 60 Hz. Standar ini bakal lebih hemat baterai, tetapi ya standarnya aja yang kalian dapetin untuk smoothnya. Tetapi kalau di high ini 120 Hz ya, kita bakal coba nih, harusnya bakalan mulus. Oh ya, dia mulus ya. Kalau kalian lihat scrollnya tuh, kalau kalian lihat ada kayak stuttering, dia tuh memang karena loading internetnya aja ya. Tetapi untuk ininya di tangan sangat mulus untuk proses scrollingnya. Terus kalau kita coba navigasi, ya dia juga mulus banget malah ya. Dan ini lebih tinggi memang dari 9 Pro Plus juga yang masih pakai 90 Hz. Meskipun 90 Hz juga udah bagus ya, untuk secara visual juga udah oke. Dan terus di sini meskipun beberapa poin ada unggulnya dari sisi ukuran, dari sisi refresh rate, tetapi memang ada tapinya ya. Pertama untuk max atau max ininya apa namanya,
brightness-nya. Ini nitsnya mentok di 600, sedangkan yang di varian 9 Pro Plus bisa sampai 1000. Jadi brightness-nya bisa jauh lebih tinggi ya, nyaris 2 kali lipatnya. Tetapi ini udah oke untuk saat ini karena 600 nits pun udah bisa dipakai outdoor juga, dipakai indoor juga, jadi udah cukup. Terus kemudian untuk touch sampling rate-nya dia 240 Hz ya, sedangkan di kakaknya itu udah pakai yang 360 Hz. Terus kemudian di sini nggak ada info corningnya nih, dia pakai corning apa, tetapi bawaannya ini udah ada udah ada screen protectornya, jadi kalian nggak perlu khawatir sebenarnya. Sedangkan kalau di kakaknya di 9 Pro Plus itu dia ada informasinya bahwa dia udah diproteksi layarnya ya dengan Corning Gorilla Glass 5 ya. Dan tentunya tadi untuk fingerprint sensor di 9 Pro Plus ada fingerprint sensor di sini. Kalau di sini dia pakai fingerprint sensor fisik di samping ya. Dan kalau kita lihat lagi untuk kelengkapannya, dia ini udah dilengkapi dengan NFC ya, udah dilengkapi NFC, terus kemudian Bluetooth-nya udah 5.1 juga. Jadi secara fitur dia udah lengkap, cuman untuk sensornya gue bakal tunjukin ya dari sensor box. Nah, di sini kelihatan HP ini dilengkapi dengan accelerometer sensor, kemudian light sensor, orientation sensor, proximity sensor, temperatur absen, giroskop ada, sound sensor, magnetic, dan pressure absen. Jadi bisa dibilang untuk sensor smartphone-nya ini udah sangat lengkap ya, apalagi giroskop yang biasa dibutuhin gamer. Nah, ini ada juga di sini guys. Terus kemudian untuk AIDA 64. Nah, di sini kita mau coba cek ya untuk sistemnya. Nah, ini dia pakai 8 GB RAM untuk fisikalnya ya, dan juga storage-nya 128 GB, tetapi di sini yang free space-nya 95,62 GB ya, sisanya dipakai buat sistem dan lain-lain. Nah, kalau untuk chipsetnya dia menggunakan Snapdragon 695 5G ya, jadi dia 8 core, proses manufakturnya 6 nanometer, dan untuk GPU-nya dia pakai Adreno 619 guys. Dan untuk RAM-nya kalau kita lihat di sini memang secara fisik dia ini pakai 8 GB RAM ya, tetapi kalau kita lihat di settings ini ada sedikit optimasi yang menambahkan RAM-nya ini dengan ekspansi RAM yang diambilkan dari ROM. Jadi ini merupakan virtual RAM ya, yang sekarang memang udah cukup populer dipakai di berbagai smartphone Android. Jadi di sini kita bisa memilih sendiri ekspansi RAM-nya dari 2 GB sampai 5 GB. Jadi totalnya sih kalau kalian maksimalin itu bisa dapat ini ya 13 GB RAM, 8 yang fisik, 5 GB yang virtual. By default dia 3 ya, 3 GB, tapi bisa kalian ubah atau setting sendiri. Dan untuk OS-nya sendiri dia pakai Realme UI 3 ya, yang udah berbasis Android 12 guys. Jadi udah yang terbaru ya untuk Androidnya. Terus kemudian untuk experience-nya sendiri dia simple sih ya, kayak Realme UI pada umumnya. Jadi kalau kita swipe ke kanan ini langsung ke Google Newsfeed ya. Terus kalau kita pindah ini ada home screen-nya. Kalau kita kiri kanan dia home screen ya. Terus kemudian kalau kita swipe up, nah ini dia langsung ke app drawer-nya. Ya, kayak gitu, swipe down, notifikasi, dan kalau begini kita langsung masuk ke pencarian. Oke, jadi untuk UI-nya itu. Terus kemudian kalau kita lihat so far sih di first impression ini lancar-lancar aja ya. Jadi nggak gimana ya, secara performa masih oke. Untuk performa harian oke banget, malah dia smooth, mulus, apalagi layarnya 120 Hz. Tetapi untuk detail performa lebih lengkapnya kayak performa gaming atau juga testing performa yang lebih detail nanti bakal gua share di reviewnya setelah dites ya, dites dan juga dicoba beberapa hari ke depan. Dan kemudian untuk baterainya 5000 mAh ya, tadi udah gue jelasin. Untuk kapasitasnya memang lebih besar dari yang 9 Pro Plus di 4500 mAh, tetapi memang untuk chargingnya dia lebih kecil ya. Jadi untuk support chargingnya dia sampai di 33 watt, cukup berbeda dengan yang 9 Pro Plus support sampai di 60 watt.
Nah, sekarang kita mau coba cek di kameranya, kita mau coba lihat ya sedikit fitur-fiturnya sebelum nanti gua bahas lebih dalam di review lengkapnya. Jadi di sini kita bisa ambil foto ya, normalnya 1 kali, kita bisa zoom 2 kali, dan zoomnya ini tentunya zoom digital ya karena dia nggak dilengkapi telefoto. Terus kita bisa ambil yang ultra wide juga ya. Jadi ultra wide-nya ini bisa 0,6 kali, cukup jauh juga ini untuk pengambilannya, jadi wide. Terus kemudian di sini ada menu portrait ya, ada 64 megapiksel, ada juga video ya, dan videonya ini di sini kita bisa pindah dari resolusi 720p atau 1080 alias Full HD ya. Terus ada street, ada night. Night ini buat foto malam tentunya. Terus kemudian di sini ada apa lagi? Nah, ini ada promote, ada pano, ultra makro. Nah, ini makronya diaktifinnya dari sini guys ya. Terus kemudian ada movie, dual view video juga ada. Nah, kayak gini dual view video. Ya, terus kemudian apa lagi? Kita keluarnya gimana nih? Oke, kita coba di portraitnya. Nah, ini bisa diatur untuk blurnya ya, aperture-nya bisa ditaruh di 0,95 ini yang bokeh banget, atau di 16 yang enggak terlalu bokeh. Terus kemudian di sini kita juga bisa untuk fotonya, efeknya ini ada retouch dan juga filter ya. Retouch ini nih kayak beauty mode nih kayaknya. Ntar di reviewnya lebih lengkap lagi ya setelah dicobain. Dan untuk kamera depan, nah ini untuk kamera depannya, ini juga videonya bisa sampai di mana ya, kamera depannya sama sampai di Full HD. Untuk videonya 1080 dan kelihatan banget ya, dia udah stabil, ada stabilization-nya. Untuk kamera selfie-nya juga, dan kayaknya ini Ace. Terus kalau di kamera belakang pun dia juga stabil ya, jadi ada Ace-nya semua. Terus ada street, ada night ya, standar ya untuk fitur-fiturnya ini. Terus kemudian ini ada text scanner, ini cukup menarik nih text scanner. Nah, kalau yang sering foto tugas atau dokumen ya, nanti kita cobain semua. Dan itu sih ya untuk sedikit unboxing sekaligus sedikit nunjukin Realme 9 Pro ya, sama ngobrolin dikit-dikit tadi tentang Realme 9 Pro Plus juga. Dan di sini apa ya, kesimpulannya sih untuk impression pertama gua ini cukup menarik smartphone-nya. Dari desain dia compact, terus kemudian dari fitur sebenarnya lengkap juga. Untuk fingerprint sensor meskipun fisik nggak ada masalah. Terus kameranya 64 megapiksel udah oke sih ya. Cuman untuk hasilnya sendiri nanti bakal gua tes atau gua tunjukin di video reviewnya. Performanya so far dipakai lancar-lancar aja. Dan pokoknya lebih lengkapnya tentang HP ini kalian bisa tonton nanti di review lengkapnya. Oke, itu dulu dari gua ya. Semoga aja video ini bermanfaat buat kalian penasaran kayak apa sih Realme 9 Pro ini dan apa sih bedanya sama Realme 9 Pro Plus. Dan gua Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys. Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan kita bakal ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.